Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang ke-8 ini insyaallah kita sama-sama merenungi tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami mohon pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada susunan yang cukup unik pada kalimat ini, yakni didahulukan maf'ul, kemudian subjek dan predikat ya itu diakhirkan. Jadi di dalam kalimat yang normal atau sederhana, yang pertama itu adalah subjek predikat, kemudian objek belakangan. Ini objek didahulukan. Iyyaka itu adalah merupakan objek, kemudian nasta'in itu adalah subjek dan predikat. Dan di sini dijelaskan bahwasanya lima taqaddamal maf'ul alal fi'lil qila, dikatakan didahulukan maf'ul atas fi'il itu karena adalah ihtimam, untuk memberikan perhatian. Li'anna sya'nul arabi taqaddum al-ihtimam, karena sesungguhnya dalam lisanul Arab mendahulukan itu adalah merupakan suatu perhatian. Jadi betul-betul yang kita perhatikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan selain didahulukan maf'ul, juga beliau mengatakan ini ada qurrira, diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pengulangan ini beliau katakan adalah untuk hasr atau pembatasan, penghanyaan kalau dalam bahasa kita. Kalau misalnya dikatakan na'budu wa nasta'in, ya, bahwa kami menyembah dan kami memohon pertolongan, itu masih ada kemungkinan kami memang menyembah kepada Engkau wahai Allah, tapi bisa saja menyembah yang lain juga. Kemudian kami memohon pertolongan kepadamu, tetapi ada kemungkinan memohon pertolongan kepada yang lain juga. Sehingga ketika dibatasi kemudian dilakukan pengulangan seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau wahai Allah, wa la natawakkalu illa ilaika, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang disebut dengan kamalut ta'ah, ya, kesempurnaan ketaatan yang sempurna. Al-Fatihah dikatakan adalah sirrul Quran, rahasia Al-Quran, dan rahasia Al-Fatihah ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga dikatakan fal awwalu tabra'u minasyirki, bahwa kalimat yang pertama iyyaka na'budu, kepada Engkau kami hanya kepada Engkau kami menyembah, itu adalah kita berlepas dari syirik. Kemudian wasani tabra'u minal hauli wal quwwati wat tauhid ila Allah azza wa jalla, bahwa yang kedua wa iyyaka nasta'in, kita berlepas dari kekuatan daya, itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijelaskan berikutnya adalah hadza, kata Allah, baini wa baina 'abdi, sesungguhnya kalimat ini adalah antara aku dengan hambaku, kata Allah, wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa-apa yang dia minta niscaya akan aku kabulkan. Sehingga kalimat yang berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah pun mengatakan wali 'abdi ma sa'ala,
dan sesungguhnya bagi hambaku kata-kata ini adalah apabila dia bermohon niscaya akan aku kabulkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah iyyaka na'budu itu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in dulu kemudian iyyaka na'budu. Di sini dijelaskan bahwa li'annal ibadata lahu hiyal maqsud wal isti'anah hiya al wasilah ilaiha. Karena yang namanya ibadah itu adalah maksud utama, sementara yang namanya isti'anah, nasta'in itu adalah merupakan wasilah. Jadi yang pokok bagi kita adalah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, marilah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dengan kalimat iyyaka na'budu kita menghindarkan kesyirikan, nasta'in kita menghindarkan bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menimpa kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.